Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, hari ini Pak Anies sedang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan seperti biasa riuh sejak dari kedatangannya di bandara. Dan itu begitu meriah sambutan dari para pendukung Anies di sana, rakyat di NTB. Dan itu sudah banyak dimunculkan oleh channel-channel sahabat-sahabat SJ yang banyak juga ya. Saya kira sahabat SJ Channel semua juga sudah pada tahu. Silahkan dilihat ya, ditonton di video-video di channel-channel sahabat-sahabat kita. Karena yang ingin kita bahas hari ini oleh saya bukan kedatangan Pak Anies di NTB, tapi bagaimana proses-proses yang terjadi pada upaya-upaya penjagalan Anies Baswedan yang itu rupanya gagal total. Gagal total. Bahkan sampai KIB pun sekarang dukung Anies. Jadi KIB ini bukan clickbait ya. Karena KIB ini adalah kuning, hijau, biru. Kuning, hijau, biru kita tahu. Kalau sahabat SCTN semua mengikuti channel saya, kita sudah banyak bahas ada Go Anies. Itu berbaju kuning, itu para orang-orang Golkar ya. Orang-orang Golkar yang mendukung Anies. Kemudian ada di yang hijau itu P3, nah, tadi kuning Golkar, hijau P3. Gerakan Ka'bah, gerakan pemuda Ka'bah, itu juga sama sudah deklarasi dukung Anies. Bahkan di satu lagi yang B-nya biru KIB, itu PAN, ada Anies, kepanjangannya Amanat Indonesia. Itu ada senior saya juga di situ ya, Bang Syahrin Hamid, nah, SH. Itu mantan anggota DPR dari PAN. Itu juga sama, sudah mendeklarasikan dukung Anies. Nah sekarang nampaknya bergabung nih, Go Anies, kemudian Gerakan Pemuda Ka'bah dengan Anies, Amanat Indonesia, mendeklarasikan secara bersama-sama. Tanggal 2 Februari, nanti kita lihat pamfletnya ya. Nah ini upaya-upaya membendung Anies gagal, jadi tentu judulnya adalah Anies tak terbendung. Dan ada tulisan menarik ya. 3 cara juga Anies gagal total ini kita akan reaction dari tulisannya penulis senior kita, Bapak Tony Rashid. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih. Nah ini nih undangan. Nah, ini undangan terbuka nih. Jadi siapapun yang ingin hadir silahkan menghubungi nomor yang tertera di situ ya. Undangan launching KIB. Kuning, hijau, biru. Go Anies, Gerakan Pemuda Ka'bah dan Amanat Indonesia. Judulnya, temanya menghadirkan keadilan sosial. Ini hebat-hebat orangnya. Moderatornya saja Hersubeno. Wah, itu kita tahu ya, jurnalis senior. Kemudian ada Saud Situmorang. Ini kalau tidak salah mantan KPK, petinggi KPK. Ada Rocky Gerung. Ada Surya Chandra. Nah, ini Surya Chandra ini petinggi PSI yang sudah hijrah sekarang mendukung Anies Baswedan. Satu lagi Didik J. Rahbini. Ya, kita lihat ya ini. Nah, ini undangannya. Ya, oke. Tadi sudah saya sebutkan nama-namanya, ada Saud Situmorang, ada Rocky Gerung, ada Surya Chandra, ada Didik J. Rahbini, dan moderatornya Hersubeno. Luar biasa. Tanggal 2 Februari. Coba kita zoom, bisa nggak? Biar lebih kelihatan. Hotel Century Atlet. Rabu tanggal 1 Februari. Jam 14 sampai dengan selesai. Silakan yang mau menghadiri. Nah, sekarang kita masuk pada tulisan yang mau kita reaction. Nah, ini tulisannya. Ini tulisan baru dari siapa? Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Kita gedein sedikit lagi, masih bisa nggak ya? Oke. Biasa lebih cepat via WhatsApp dulu. Via WhatsApp seperti ini tulisannya, nanti baru mulai bermunculan di media-media mainstream atau semi mainstream. Koalisi Perubahan, koalisi tak tergoyahkan. Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Anies harus gagal nyapres. Itu rencana awalnya. Ada 2 kelompok besar dan sangat kuat yang berupaya dengan semua tenaga yang dimilikinya untuk menjegal Anies. Ya kita tahu lah ya,
Tidak perlu didetailkan, kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dua kelompok kuat ini paling takut jika Anies nyapres. Mereka pun menyiapkan calonnya. Maunya satu calon yang didukung dua kelompok berkuasa ini. Tapi keduanya sulit bersama rupanya ya. Masing-masing menyiapkan calonnya sendiri. Sahabat AJT semua, yuk mari sambil kita mengasah kemampuan kita memantau peta perpolitikan di Indonesia. Kalau di sini samar-samar boleh didetailkan kelompok kubu mana saja ini yang dimaksud ya. Sampaikan di kolom komentar. Pertama, Anies berupaya dijegal dengan kasus Formula E. Pokoknya Anies harus jadi tersangka. Terbukti atau tidak di persidangan itu urusan nanti. Yang penting jadi tersangka. Biar Anies tidak bisa nyapres. Kalaupun nyapres, nanti frame-nya sudah luar biasa negatif yang ada di benak masyarakat. Nah, kurang lebih begitu ya. Meskipun isinya agak reda, upaya ini masih terus berproses. Tinggal menghitung resiko keamanan dan stabilitas negara. Ya kita tahu, sampai detik-detik terakhir, kemarin-kemarin kita masih mendengar bagaimana upaya dari KPK untuk menaikkan levelnya, pemeriksaannya, sehingga Anies bisa dijadikan tersangka. Kita dengar kemarin mereka terus mendesak BPK untuk melakukan audit ulang terhadap Formula E. Padahal itu sudah dilakukan dan clear tidak ada penyimpangan dana. Kemudian kita dengar lagi Pak Karyoto, saya lupa yang benarnya, mohon maaf kalau salah. Itu salah satu dari penyidik KPK yang rupanya entah oleh menggunakan tangan siapa, itu melalui LSM, ada salah satu LSM, dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan kenapa dilaporkan? Karena dianggap tidak mau patuh terhadap permintaan Firly untuk menaikkan kasus tadi. Ini ngeri sekali ya. Ini agak luput dari perhatian netizen, tapi sangat berbahaya. Jadi saya kira saya mengajak juga kepada sahabat AJT dan semua juga untuk tetap terus mengawasi upaya-upaya untuk mentersangkakan Anies di kasus Formula E. Kita lanjutkan ya. Nah, upaya ini tentu akan mereka kalkulasi sejumlah analisis sosial dan intelijen. Mentersangkakan Anies akan jadi gejolak sosial politik yang beresiko. Apalagi ada 3 partai pengusung dan relawan Anies yang militan. Sampai detik ini tercatat di Forkom, ya, Forum Komunikasi Antar Jaringan, 201 simpul relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besarnya itu levelnya nasional. Ada yang sudah lengkap di semua provinsi, ada yang di 20 provinsi, ada yang di 10 provinsi, macam-macam. Dan terus mereka berkoordinasi, berkomunikasi secara intensif untuk terus bagaimana cara mengawal Pak Anies agar terlepas dari jegalan-jegalan semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies berupaya dijegal melalui partai pengusung. Publik sudah tahu, mendapat info cukup terbuka terkait pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh di Eropa. Fotonya tersebar ya, kalau nggak salah mulai dibocorkannya oleh, ya kalau ada 3 orang itu 1 orang lagi kok saya jadi lupa namanya ya. Pengusaha besar lah ya dari Nasdem. Tekanan kepada Nasdem dan rayuan kepada PKS telah membuka begitu banyak informasi adanya upaya untuk menghalangi parpol-parpol tersebut mengusung Anies. Setelah Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies, penjegalan jalur lewat partai sepertinya sudah gagal. Mudah-mudahan benar ya. Kita dengar juga PKS pun diiming-imingi 2 kursi menteri untuk tidak mencalonkan Anies. Tapi alhamdulillah saya yakin PKS istiqomah. Ketiga, upaya banjiri Anies dengan fitnah agar Anies jadi musuh bersama. Isu SARA dimainkan, isu agama setiap hari terus dioperasikan untuk menyudutkan Anies. Bahkan kemarin di Tangerang, kita sudah bahas di video sebelumnya, mau sholat saja. Baru ada kabar Pak Anies mau sholat di salah satu masjid di Tangerang, langsung dipasangin spanduk. Tidak boleh ke masjid dijadikan ajang politik. Ini mau sholat bukan mau deklarasi. Luar biasa. Kemudian isu politik identitas.
Ini juga terus dimainkan ya. Disebut Yaman lah, kemudian membawa nama-nama Islam radikal dan sebagainya. Radikalisme juga tidak pernah reda. Berbagai hoax terus ditebar untuk downgrade Anies. Juga Partai Nasdem. Adu domba Anies Nasdem dibuat. Kita kemarin dapat tuh selebarannya warna biru. Jadi katanya relawan Anies akan menggeruduk Partai Nasdem karena dianggap akan berkhianat. Nah ini kan upaya untuk mengadu domba antara relawan dengan Partai Nasdem yang semakin hari semakin lekat ini. Kelekatan ini tentu tidak hanya kepada Nasdem, tapi pasti juga kepada Demokrat dan PKS. Hanya timing waktunya saja. Sekarang Nasdem dulu, barangkali berikutnya Demokrat, barangkali berikutnya baru PKS. Begitu ya. Legasi Anies di Jakarta juga coba dihancurkan. Terakhir mengenai sodetan Kali Ciliwung. Rombongan pejabat rame-rame membuat sindiran. Kita tahu siapa saja itu ya. Basuki ya, Menteri PUPR. Kemudian Pak Jokowinya langsung bicara. Ini seolah-olah dianggap bahwa selama kepemimpinan Anies itu diabaikan, tidak dikerjakan. Sodetan Ciliwung. Padahal masalahnya justru di era Ahok. Ahok bikin proses itu kemudian mandek karena ada tuntutan dari warga. Dan Gubernur Ahok tempo hari tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Bahkan kalau ditarik mundur lagi, ide sodetan Ciliwung pun sebetulnya bukan idenya Pak Jokowi, bukan idenya Ahok, tapi idenya SBY. Kita lihat banyak video bertebaran, video pendek sekitar 4-5 menit ya, yang Pak SBY di situ menekankan dan memasangkan target gitu bahwa ini harus segera dilakukan sodetan Ciliwung. Jadi framing negatif diputar balikan terus dimainkan oleh para penjegal Anies Baswedan. Terakhir lagi, intimidasi 20 ular kobra menggunakan karung berwarna hijau dilemparkan masuk ke rumah salah satu tokoh di Banten, di Tangerang, mantan gubernur Banten. Itu kebayang kalau si ularnya keburu lepas keluar dari kantong itu, bahkan akan banyak korban, akan banyak insiden berdarah di sana. Qadarullah, ya itu sebelum ular-ular keluar dari karung berwarna hijau sudah keburu ketahuan. Nah, 3 upaya untuk jegal Anies bisa dikatakan gagal. Kalau saya mau nambah ini, gagal total. Di sisi lain, elektabilitas Anies terus merangkak, naik dan menyalip Prabowo dan Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan menemukan titik terangnya, hanya menunggu waktu untuk deklarasi bersama kurang lebih sebulan ke depan. Menurut Tony Rosid ya. Kalau menurut bacaan saya, feeling saya, kurang dari sebulan ini akan segera dideklarasikan. Yang pasti di bulan Februari, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Dengan deklarasi Koalisi Perubahan dan naiknya elektabilitas Anies yang didukung dengan kerja-kerja politik partai dan para relawan yang semakin terkonsolidasi, sistemik dan masif, maka Anies tak bisa lagi dibendung. Elektabilitas Anies akan semakin jauh untuk dikalahkan. Sampai pada situasinya, ini akan menjadi godaan bagi partai-partai politik lain untuk tergoyah imannya dan kemudian memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan. Ya kita tahu, ya, yang tadi kita sebutkan tadi, kuning, hijau, biru ini grassroots-nya, bahkan sebagian orang-orang yang ada di level kedekatannya dengan para pimpinan sudah menyatakan bergabung dengan Anies. Bahkan kubu yang berseberangan sekalipun, PSI, 1-2 pimpinannya sudah keluar dari PSI dan mendukung Anies Baswedan. Sehingga wajar ketika ada bahasa yang biasa kita dengar di grup-grup WhatsApp para relawan, semua akan Anies pada waktunya. Oke. Di sisi lain, Sekber Gerindra PKB sangat rentan. Muhaimin Iskandar dijadikan cawapres Anies misalnya. Sekber bubar. Mudah sekali jika ingin bubarkan koalisi Gerindra PKB. Tapi tentu kalau yang ramai kita dengar sekarang untuk calon wapresnya Anies, AHY dan Khofifah. Ya. Dua-duanya kuat di Jawa Timur. Mudah-mudahan Pak Anies bisa segera memutuskan karena kemarin kita sudah bersepakat nih 3 partai ini untuk menyerahkan siapa yang akan mendampingi Pak Anies kepada Pak Aniesnya langsung.
Koalisi Indonesia Bersatu juga sangat rentan. Calon saja mereka belum punya. Ganjar diprediksi nggak akan berani jika tidak didukung PDIP. Kalau PDIP usung Ganjar, P3 dan PAN hampir pasti jeblok elektabilitasnya jika berseberangan dengan Anies. Kenapa? Jelas, bisa dibuktikan oleh kita semua. Grassroots siapa sahabat tetangga kita? P3, PAN, mereka dukung Anies. Habitat PAN dan P3 memang ada di kubu Anies. Kedua partai ini hanya menunggu waktu kapan beralih dukungan ke Anies gabung ke koalisi perubahan. Secepatnya. Sudah ada KIB tandingan. Itu yang tadi kita maksud ya, kita munculkan di thumbnailnya. KIB tandingan ini dukung Anies. KIB ini singkatannya kuning, hijau, biru. Kuning itu kader Golkar yang berada di bawah gerbong Akbar Tanjung dan Yusuf Kala. Hijau itu P3, luar biasa ini ya yang mengidekan ini, keren sekali. Dengan P3 dengan Gerakan Pemuda Ka'bahnya atau GPK, dan biru itu PAN. Nah, PAN tadi Anies, Amanat Indonesia. Tanggal 2 Februari nanti mereka deklarasi Anies di Hotel Century Senayan. Tapi kalau di pamfletnya tadi kita lihat tanggal 1 ya. Nah, kita tunggulah dalam 1-2 hari ini yang betul yang mana. Ke depan Koalisi Perubahan nampaknya akan menjadi kekuatan arus utama Pilpres 2024. Koalisi ini akan menjadi penentu kontestasi Pilpres. Keadaan ini akan membuat Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk memberikan juga dukungannya kepada Anies. Jika ini terjadi, maka akan membenarkan tesis saya 2 tahun lalu, 24 November 2021, bahwa pilihan terbaik bagi Presiden Jokowi adalah mendukung Anies Rashid Baswedan. Jakarta, 30 Januari 2023. Tony Rashid, pengamat politik. Luar biasa, terima kasih atas amatannya yang luar biasa. Ini memberikan pencerahan, ini memberikan semangat juga. Tapi terlepas dari itu, semua yang disampaikan oleh seorang Tony Rashid adalah lebih kepada fakta dan data yang dikumpulkan, yang kemudian diberikan kepada kita semua. Jadi tidak ada framing, tidak ada pencitraan yang aneh-aneh. Ini hanya data dan fakta saja. Yuk, mari kita sampaikan video-video seperti ini, kita sebarkan pada sahabat-sahabat kita, pada saudara-saudara kita, pada tetangga-tetangga kita, agar mereka memiliki frame yang sama dengan kita, bagaimana cara memilih pemimpin di 2024 yang mampu membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik, berubah menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.